Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah GKTI Raja Daud Minggu 24 April 2022. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, tidak mengurangi rasa sukacita kita tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus 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 terpujilah Tuhan. Yesus terpujilah Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Semua karena kehendak-Mu telah ada. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Selamanya kami sembah Kau. Terima kasih Yesus.
Kau setia, Kau penyelamat kami, Kau kekasih hati kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Kau pemilik hidup kami, Yesus baik. Oh, sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Oh, sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan, menguduskan agar setiap bibir perkataannya yang keluar dari bibirnya Tuhan Yesus itu berasal daripada Tuhan dan memberkati kami, Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dari nyanyikan pujian ini, kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, yes, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah,
salahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang sebabnya hidup pada hari esok, sebabnya hidup tak tetap, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebabnya hidup tak gentar, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku
harta yang tak nilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaku mengerti harta yang tak nilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik duka telah menanti harta yang tak nilai dan abadi, harta yang tak nilai dan abadi. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berkati kami, kuduskan, sucikan setiap kehidupan kami. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan bukan semata-mata dari manusia, melainkan daripada Kristus sendiri yang berbicara dalam kehidupan hamba, dan hamba boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap perkataan, setiap firman yang hamba ucapkan itu menjadi suatu rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam menjadi doa kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pada hari ini kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan, baik walaupun secara online, tapi kita tetap bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih buat hambanya yang sudah mempercayai saya untuk membawakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini, dan syukur juga buat kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya sukacita. Sukacita tidak bisa diukur dari keadaan, tidak bisa kita katakan sukacita itu suatu keadaan. Kalau dibilang sukacita itu keadaan, mengapa banyak orang yang hidupnya sudah mewah, hidupnya sudah serba berkecukupan, tetapi mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan sesuatu hal yang tidak berfaedah. Atau kalau sukacita itu adalah keadaan, mengapa banyak orang merasa hidupnya tidak ada rasa kedamaian, tidak ada rasa kecukupan dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita belajar bahwa sukacita itu bukan suatu keadaan, tapi saya pelajari di sini sukacita adalah suatu pilihan, keputusan dari diri kita. Mengapa? Karena kalau sukacita itu keadaan, hidup kita pasti tidak akan pernah merasa
tenang, ataupun kita akan selalu merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk memilih untuk bersuka cita, untuk memiliki hidup yang bersuka cita, di situ kita akan merasakan lawatan Tuhan. Kita akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan, bukan hanya sukacita yang dari dunia, bukan hanya sukacita dari orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita, tetapi sukacita yang kita dapat itu benar-benar sukacita yang daripada Tuhan, bukan sukacita secara paksaan, bukan sukacita karena kita diberkati, bukan sukacita karena kita memiliki hal-hal yang baik, gitu. Tetapi kita mau belajar di sini, sukacita adalah suatu keputusan, suatu pilihan yang benar-benar kita ambil, benar-benar dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ada 4 prinsip dari bersukacita yang saya pelajari pada saat hari ini. Sebelum kita masuk dalam poin-poin yang akan kita bahas, yang akan kita dengar, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Sampai dengan 13, sorry. Kalau lewat dari HP mungkin sampai 14 ya. Demikian firman Tuhan. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat yang ke-12, berilah salam seorang kepada yang lain, dan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dalam ayat yang ke-13 mengatakan ada suatu kalimat berkata di situ mengatakan, bersukacitalah hai saudara-saudaraku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Jadi bukan bersukacita bukan karena keadaan, bukan suatu efek daripada lingkungan, bukan suatu efek daripada apa yang kita dapat, tetapi sukacita adalah pilihan kita. Ada 4 prinsip yang saya pelajari dari perikop ini. Prinsip-prinsip dalam kita bersukacita. Bagaimana kita untuk tetap memiliki hidup yang bersukacita. Bagaimana kita untuk tetap memiliki prinsip, memilih, mengambil keputusan untuk tetap bersukacita. Karena kalau kita memilih hidup yang sukacita, hidup tetap bersukacita, maka senantiasa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Mari kita lihat 4 prinsip dalam kita bersukacita. Sukacita adalah pilihan. Bagaimana untuk kita tetap memiliki sukacita? Bagaimana menjadi pilihan dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita buka ayat yang ke kitab Roma, surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, prinsip yang pertama, bagaimana kita tetap memiliki hidup yang bersukacita.
bagaimana kita tetap menghidupi sukacita dalam kehidupan kita itu, sekalipun keadaannya tidak enak, sekalipun keadaan yang kita jalani penuh dengan tantangan, tetapi kalau kita mengambil keputusan memilih untuk bersukacita, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Sukacita yang kita miliki tidak akan pernah diganggu oleh hal apapun, oleh keadaan buruk, oleh keadaan sekitar yang tidak memungkinkan. Kita tetap memiliki sukacita. Kita tetap berkata kepada Tuhan, aku bersukacita karena sukacitaku ada di dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam keadaan apapun. Firman Tuhan bilang, mengatakan Roma yang 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi bagaimana kita tahu kita memiliki sukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita sadar kalau kita memiliki sukacita yang berasal daripada Tuhan? Yang pertama, Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita mengalami frustasi, dalam keadaan kita mengalami, baik kita dalam pekerjaan, baik kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani apa saja yang tidak enak dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap menaruh sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Jadi keadaan apapun tidak dapat menggoyahkan sukacita kita. Keadaan apapun tidak dapat mempengaruhi sukacita kita. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk bersosialisasi dengan siapapun. Apapun yang datang kepada kita, baik teman dekat kita, dalam hal, misalnya dalam hal pekerjaan, ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan, ketika kita mengalami suatu kesalahpahaman antara kita dengan bos kita, ataupun kita dalam pekerjaan dipecat, ataupun kita dalam pekerjaan gaji kita dipotong, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Kenapa? Karena kita memilih untuk bersukacita. Karena kita sudah mengambil keputusan untuk tetap bersukacita. Karena kita ingat, karena kita pasti selalu diingatkan untuk apa? Untuk senantiasa bersukacita. Tuhan Roh Kudus memberi alarm dalam hati kita. Ketika kita mulai digoyahkan, ketika kita mulai agak melenceng daripada jalannya, Roh Kudus mengingatkan kita begini, ingat keputusanmu, ingat pilihanmu, apa yang kamu pilih? Bersukacita atau mengikuti keadaan? Kalau kita memilih untuk bersukacita, hal apapun, hal buruk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita berkata, aku bersukacita karena Tuhan yang menopang hidupku. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana kita tetap memiliki sukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tetap mengambil keputusan untuk memilih sukacita dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan. Tadi yang pertama, Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam keadaan apapun. Yang kedua, dalam, mari kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15. Filipi pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 17b. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat yang ke-17 bagian B mengatakan begini. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini surat Paulus. Ketika sedikit latar belakang dari ayat ini,
Ini pada saat Paulus sedang dalam penjara, dia mendengar ada begitu banyak orang yang memberitakan Injil dengan tujuan yang tidak baik, dengan maksud yang tidak baik, dengan maksud untuk mencari keuntungan, dengan maksud untuk merusak Injil itu sendiri. Yang pertama, dibilang tadi dalam ayat yang ke-15 gini. Yang pertama, tujuan orang memberitakan Injil apa? Karena dengki. Dengki iri kepada siapa? Iri dengki dengan siapa? Dengan Paulus. Karena kuasa yang dimiliki Paulus. Orang yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang-orang yang tidak senang dengan keberadaannya. Ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud untuk memperberat hukumannya dia. Jadi mereka menyampaikan Injil bukan Injil yang benar, melainkan itu apa? Karena ketidakbaikan hati mereka, karena kebencian mereka terhadap Paulus, sehingga mereka melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi Paulus menjawab apa? Apa jawaban Paulus di situ? Paulus menjawab apa? Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus tergoyah? Enggak. Paulus marah? Enggak. Tapi apa yang Paulus katakan? Mereka pikir, kalau dibilang dalam bahasa kita sehari, mereka pikir aku bakal goyah. Aku bakal berhenti untuk memberitakan ini. Mereka pikir dengan diberatkan hukumanku, aku akan mundur dari Injil. Mereka pikir dengan mereka berbuat demikian, imanku akan tergoyahkan pada Kristus. Hebat ya, Paulus. Kalau kita kayak seperti Paulus begitu dalam penjara, kemudian kita dengar orang-orang, oh, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kita nangis lagi. Aduh, frustasi, stres ini. Pasti cari akal pasti berusaha mencari sesuatu untuk menenangkan kita. Sesuatu untuk berusaha untuk memiliki, kayaknya hati ini tersayat-sayat begitu. Tetapi apa? Paulus. Bagaimana dengan Paulus? Dia tetap memilih untuk bersuka cita. Dengan jawabannya, kita tahu jelas bahwa Paulus tidak sedikit pun tergoyahkan. Walaupun di akhir hidupnya, di akhir perjalanannya, ada begitu banyak keadaan yang tidak enak dia rasakan, yang tidak baik dalam mendatangi hidupnya. Waktu perjalanannya ke pulau-pulau, menjelang ke pulau-pulau, pertama kapalnya tenggelam, rusak, ataupun hancur, terjang ombak, kemudian dipatok ular, ada lagi sampai dia diancam pembunuhan beberapa kali, sampai dia mati sangat mengenaskan, dia mati dipancung. Tetapi apa yang pelajaran kita dapat dari dia apa? Sukacitanya. Jadi poin yang kedua adalah tidak membiarkan sikap kita digoyahkan oleh apapun. Paulus memberi contoh, sikapnya dia tetap teguh kepada sukacita, tetap teguh mengambil keputusan, aku bersukacita karena Tuhan. Tuhan menaruh sukacita dalam kehidupanku, sekalipun keadaan tidak enak, sekalipun keadaan menyakitkan, mengecewakan, tetapi Paulus tetap berkata, aku tidak tergoyahkan. Amin. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk bersuka cita, bukan karena keadaan, di situ Tuhan bekerja. Haleluya. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga, bagaimana kita tetap memiliki sukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengetahui ada sukacita dalam kehidupan kita? Kita tidak tergoyahkan dalam kehidupan kita. Sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat 19 bagian A. Demikian firman Tuhan. Karena aku tahu
bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita lompat dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sukacita yang daripada Tuhan luar biasa, saudara. Jadi tidak main-main ketika kita mengambil keputusan untuk memilih sukacita, untuk mengambil keputusan tetap bersukacita. Paulus sudah memberi contoh. Ayat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi poin yang ketiga adalah percayakan dan serahkan bebanmu kepada Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk memilih sukacita, ketika kita mengambil prinsip, mengambil komitmen untuk memilih bersukacita di dalam Tuhan, maka semua beban yang kita miliki itu siapa yang tanggung? Tuhan. Asal apa? Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau memberikan semua beban kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Jangan menutupi. Semakin kita tutupi itu beban, siapa yang tersiksa? Kita sendiri. Bukan orang lain yang tersiksa dengan beban kita. Bukan sekitar kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita yang tersiksa, tetapi diri kita sendiri. Kita mengalami beban, kita menerima beban, kita mendapat beban. Kita lupa sama Tuhan. Kita lupa Tuhan yang pegang semuanya. Tuhan yang tanggung semuanya. Kita lupa melepaskan beban kita ketika kita memilih untuk bersukacita. Karena kita memiliki sukacita itu cuma setengah-setengah, sepotong-sepotong. Kita memilih sukacita itu ragu-ragu. Tidak yakin bahwa ketika kita bersukacita, ada campur tangan Tuhan yang menopang kita. Ada campur tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki kita. Paulus dengan surat Ibrani yang jelas mengatakan, ayat yang ke-35 mengatakan apa? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan karena keadaan di sekitarmu tidak enak. Jangan karena begitu banyaknya persoalan. Jangan karena kamu pelit dengan bebanmu, berat untuk melepaskan bebanmu, kamu memilih mengambil jalan pintas. Kamu memilih jalan yang instan. Dengan apa? Berfoya-foya, dengan melakukan hal yang tidak baik, dengan berpikir di luar nalar, kemudian pikirannya traveling kemana-mana, orangnya di situ, tapi pikirannya traveling kemana-mana, ke Raja Ampat, Bali, Singapura, Jepang. Kenapa? Karena kita tidak mau meringankan hidup kita untuk melepaskan beban itu. Kita tidak mau menyerahkan beban dia kepada Tuhan. Kita mau tanggung sendiri. Ibaratnya kalau ada contoh gelas air. Ini saja. Tas ini dipegang sekitar 2 menit, capek enggak? Enggak, belum berasa ya. Belum berasa. Ketika kita pegang 1 minggu atau berjam-jam, capek enggak? Enggak, paling cuman pegal. Masih kuat lah ya, masih kuat. Nah, kalau berjam-jam. Mulai dari 3 hari. Berat enggak? Enggak, paling encok tangan ya. Begitu juga ada beban kita, saudara. Kalau kita berat untuk melepaskan beban kita, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Beban kita semakin besar, kita akan semakin kecil.
Sehingga sukacita yang kita miliki, yang kita sudah ambil keputusan untuk memilih sukacita, tapi karena beban kita nggak mau lepasin, apa yang terjadi? Hilang. Kembali kepada pemikiran awal kita bahwa sukacita itu adalah keadaan, sukacita itu adalah situasi. No. Sini saya tegaskan bahwa sukacita bukan suatu keadaan, tetapi suatu pilihan. Mengapa? Karena Tuhan yang tanggung. Karena beban kita sudah diangkat Tuhan. Kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita nggak bawa beban lagi. Mungkin secara manusia kita ada beban, tapi siapa yang memikul beban itu? Tuhan. Kenapa? Siapa yang berperang bagi kita? Siapa yang maju berperang bagi kita? Tuhan. Jadi, ketika kita memilih sukacita, memilih untuk tetap bersukacita, mengambil keputusan tetap bersukacita, mari, lepaskanlah beban. Jangan pelit sama bebanmu. Jangan pelit dengan pikiran-pikiran yang suka traveling kemana-mana. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang ngatur. Tuhan bilang apa? Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Memberi keberatan, menambahkan beban lagi. No. Tuhan tidak bilang, tapi yang Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Kepada siapa? Kepada kita yang memiliki sukacita di dalam. Amen. Jadi, ketika kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, menyerahkan, membiarkan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka sukacita kita itu akan tetap utuh, tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Jadi poin yang ketiga, percayakan dan serahkan bebanmu pada Tuhan. Poin yang keempat, apa prinsip dari kita memilih untuk bersuka-cita? Bagaimana kita tetap memiliki prinsip bersukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tetap memiliki pikiran bahwa sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan. Mari kita lihat poin yang keempat di dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 katakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kemudian ayat yang terakhir kita lihat. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, mari kita lihat. Ayat yang terakhir buat kita pada malam hari ini mengatakan begini. Ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai. Amin. Dalam 2 Korintus tadi mengatakan Korintus pasal 4 tadi mengatakan begini.
Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ketika kita memandang keadaan, ketika kita memandang masalah, ketika kita tetap mempertahankan beban kita itu, kita akan semakin merosot. Tadi firman Tuhan bilang apa? Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kenapa merosot? Karena nggak mau melepaskan beban. Ibarat bola, kita dorong dalam air, apa yang dia? Ketika dia ditaruh, ketika kita tekan dia ke dalam air, masuk, tenggelam. Tapi ketika dilepaskan, apa yang terjadi dalam bola itu? Melambung. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau mengambil keputusan untuk bersukacita, melepaskan beban kita, Tuhan akan angkat kita. Amin. Jadi poin yang keempat apa? Apa prinsip yang keempat? Tetap fokus kepada kekekalan. Dan arahkanlah semuanya, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jadi poin yang keempat apa? Tetap fokus. Fokus pada siapa? Pada Kristus. Pada sukacita yang Tuhan berikan. Bukan dengan keadaan. Nggak usah fokus dengan keadaan dunia ini. Nggak usah terlalu menghiraukan keadaan yang ada. Mengapa banyak orang banyak yang mengalami kemerosotan, banyak yang mengalami frustasi lah, banyak mengalami depresi karena terlalu fokus kepada dunia. Jadi tergantung keputusan kita. Malam hari ini saya mengajak kita untuk mengambil keputusan. Kita memilih sukacita atau kita memilih untuk fokus kepada dunia. Kalau kita memilih fokus untuk bersukacita, tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan, mempertahankan sukacita kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan yang berperan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memfokuskan diri kita, memfokuskan hidup kita, memfokuskan semuanya kepada dunia ini, maka kecillah pengharapan kita. Maka semakin hari, semakin bukan kebaikan yang kita dapat, bukan perubahan yang kita dapat, bukan kemajuan yang kita dapat, bukan perubahan pola pikir yang kita dapat, tetapi intimidasi yang kita dapat. Karena kita tidak mau melepaskan. Kita selalu memikul beban itu. Maunya digendong, terus kemana mana digendong itu. Padahal Tuhan sudah bilang, serahkanlah semua bebanmu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kita bertahan untuk tetap memikul beban itu sendiri. Kita pura-pura tutup telinga, pura-pura tidak dengar Tuhan panggil. Amin. Jadi, bagaimana kita tetap memiliki sukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tetap meyakini bahwa sukacita itu ada dalam hidup kita? Kita sudah belajar ada 4 prinsip pada malam hari, pada hari ini.
Yang pertama, prinsip yang pertama adalah Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan. Yang kedua, tidak membiarkan sikap kita digoyahkan oleh apapun. Yang ketiga, kita mempercayakan, menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah kita tetap fokus kepada kekekalan. Tetap fokus kepada keselamatan kita. Kita tetap fokus kepada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetap fokus kepada apa? Kepada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, tetap menuntun kita apapun keadaan kita. Jadi semua tergantung pilihan ada di tangan kita. Kita mau memilih sukacita atau kita mau memilih fokus kepada dunia ini. Kita mau menyerahkan beban kita kepada Tuhan, kita mau melepaskan beban kita, atau kita tetap bertahan dengan beban kita. Kita tetap bertahan dengan keadaan kita. Kita mau meyakini bahwa sukacita adalah pilihan atau meyakini sukacita adalah keadaan. Semua tergantung daripada kita, pilihan ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bila kiranya firman yang kami dengar hari ini boleh merubah pola pikir kami, boleh membaharui setiap pola pikir kami tentang pandangan kami terhadap sukacita, tentang pandangan kami terhadap fokus yang Tuhan berikan kepada kami, tentang keadaan yang tidak enak di sekitar kami, tetapi karena Tuhan kami memilih untuk tetap bersukacita. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menguduskan setiap hati kami, bawa kami untuk lebih dekat pada Tuhan. Tuntun setiap langkah kaki kami untuk tetap memiliki komitmen, untuk tetap memiliki prinsip sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami meneguhkan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu.
setia untuk melayanimu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mewakili Gembala GKTI Raja Daud, Bapak Pendeta Harold Pardede akan menyampaikan sapaan Gembala. Seperti biasa, warta jemaat kita pada minggu hari ini, kita awali dari persembahan. Jemaat Tuhan yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, silakan memberi melalui rekening yayasan ataupun rekening gereja. Seperti yang biasa diingatkan oleh Bapak Gembala, mari kita disiplinkan diri kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberi untuk mendukung pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi terus bantu gereja kita, GKTI Raja Daud, melalui dana yang Anda berikan, melalui persembahan ataupun perpuluhan yang Anda berikan. Selanjutnya kelas pendalaman Alkitab, biasanya kita adakan di hari Rabu dan Kamis. Yang di hari Rabu itu offline di Foodcourt Senayan City, sedangkan yang hari Kamis itu melalui virtual Zoom. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang hal-hal di dalam Alkitab, hal-hal yang kadang kontroversial ataupun yang memperdalam iman kita, dapat menghubungi melalui DM Instagram di @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari belajar bersama agar kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Selanjutnya, YouTube channel kita terus bantu. Ada dua, hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Yang hanya Alkitab itu diperuntukkan untuk video-video kontroversial ataupun tafsiran-tafsiran mendalam hal-hal seputar Alkitab ataupun cerita tokoh ataupun hal-hal yang menarik untuk dibahas. Dan yang GKTI Raja Daud itu untuk khotbah mingguan ataupun ibadah online. Jadi mohon videonya semuanya ditonton, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share kepada orang yang banyak. Dan yang terakhir, media kita adalah buku dan buletin. Nah, yang paling terbaru itu adalah DCT volume yang kelima. Buletin kita udah terbit, DCT volume yang kelima. Nah, semua ini dapat dibeli, baik dalam bentuk cetak ataupun PDF. Nah, untuk pembeliannya, dapat menghubungi Bapak Pendeta Harold Pardede, di kontaknya ada nanti di kolom deskripsi, ataupun kepada majelis, ke saya sendiri, nanti kontaknya ada di kolom deskripsi. Nah, demikianlah warta untuk kita pada minggu hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang masih Engkau berikan ya Bapa, sehingga di hari Minggu ini kami masih dapat berkumpul Tuhan, walaupun melalui Zoom, untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua dapat kami lakukan ya Bapa, hanya karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman yang dilakukan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi Bapa. Engkau curahkan hikmah dan pengertian-Mu ya Roh Kudus, agar dia mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan, Engkau lindungi dia selalu Bapa, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya Bapa agar menghasilkan buah yang luar biasa. Dan juga Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang setia memberi Bapa melalui gereja-Mu, untuk memberikan hal yang terbaik melalui persembahan mereka kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap buah tangan mereka Bapa, supaya apa yang mereka kerjakan berbuah ya Tuhan. Supaya mereka terus dapat memberi untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia, kota kami Jakarta ya Tuhan, dan juga seluruh pemerintahannya Bapak, baik dari daerah maupun pusat Bapak. Di tengah keadaan kami COVID Tuhan, dan juga perekonomian negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu yang berkati pemerintah kami ya Bapak, agar mereka dapat bersinergi, bekerja sama untuk memajukan Indonesia Bapak. Terkhusus lagi untuk menjaga keamanan di Indonesia Bapak, supaya kami dapat beribadah dengan tenang di Indonesia ini Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu di seluruh penjuru negeri ini ya Tuhan, seluruh umat-Mu ya Bapa, agar kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah garam dan terang ya Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang jauh, teman-teman kami yang belum bisa dapat bergabung bersama kami dalam ibadah ini Bapa. Apapun keadaan mereka Tuhan, baik itu sakit ataupun kesusahan, Engkau yang berkati Bapa. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau urapi mereka Bapa, agar di kemudian hari Bapa, di hari-hari berikut kami dapat berkumpul lagi bersama, kami dapat bersekutu untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan.
Engkau juga yang memberkati gerejamu Bapa GKTI Raja Daud. Engkau pakai gerejamu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa, terlebih lagi untuk menjadi jalan untuk pemuliaan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menikmati minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya minggu hari ini kita semuanya dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom.